mengingat kematian, mengingat kematian dirinya. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum istidadan lima ba'dah, dan yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Jadi orang cerdas adalah yang dia selalu menggantungkan, yang menghubungkan kehidupannya di dunia ini dengan kehidupan setelah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala ahli Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika, uqsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin hadirat, para santri, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di sore hari ini, diiringi dengan derasnya air hujan. Semoga ini adalah hujan rahmat, hujan berkah yang sesungguhnya untuk kita. Seperti Allah menurunkan hujan lahir, rahmat lahir, semoga Allah menghujani kita dengan hujan batin, rahmat batin. Kita dengan kitab Arba'in Nawawiyahnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kita sudah sampai kepada hadis yang al-iqtisar al-faraidi, yudkhilul jannata. Bagi siapapun yang al-iqtisar menyempurnakan kepada fardu, kewajiban-kewajiban, cukup yang demikian itu, yudkhilul jannata, menjadi sebab orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Abdillah, hadis ini diriwayatkan dari Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita, faqala, dan berkata, ara'aita, ya Rasulullah, apa pendapatmu, apa yang kau katakan ya Rasulullah, idza shallaitul maktubati, jika aku telah melakukan sholat 5 waktu semuanya, wasumtu ramadhana, puasa Ramadan, wa ahlaltu halala, aku menghalalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, wa haramtul harama, dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Makna menghalalkan apa yang Allah halalkan, di dalam urusan-urusanku, aku hanya akan mengambil yang halal.
Selagi diharamkan oleh Allah akan aku tinggalkan. Dan jika aku harus melakukan atau mengambil, itu hanya yang halal saja. Yang halal dan yang haram aku pilah. Aku hanya mengambil yang halal saja. Dan aku menjauhi yang haram. Walam azid ala dhalika syai'an. Dan aku tidak menambahkan dari yang demikian itu. Adkhulul jannata, apakah dengan demikian aku bisa masuk surga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya." Na'am, ya, cukup. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Wa makna haramtul harama, arti dari makna haramtul harama, makna haramtul harama, mengharamkan yang diharamkan adalah ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Wa man akhlaltul halala, lampu. Ahlaltu halala, aku menghalalkan yang halal. Maknanya apa? Fa'altuhu, aku melakukan mu'taqidan hillahu, meyakini kehalalannya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan seorang sahabat Nabi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melakukan sholat 5 waktu. Aku melakukan puasa Ramadan. Anggapnya begini bahasanya kalau ringkasnya. Ya Rasulullah, aku hanya menjalankan yang wajib tok saja. Enggak pakai tambahan, sunnah-sunnah enggak. Aku hanya melakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan saja. Kemudian di sini haji tidak disebutkan, mungkin dia bukan orang yang wajib haji atau belum diwajibkan haji saat itu. Kemudian juga zakat tidak disebutkan karena mungkin dia adalah seorang fakir yang tidak wajib zakat. Artinya gini, ya Rasulullah, bagaimana jika aku melaksanakan yang wajib saja? Mulai dari sholat 5 waktu saja, enggak pakai tambahan-tambahan. Wal mazid ala dzalika, aku tidak menambahkan, yang wajib saja. Puasa Ramadan saja. Sholat 5 waktu saja, enggak pakai tambahan. Tapi sisi lain aku menjaga yang haram. Dari makanku aku pilih yang halal. Yang haram aku tinggalkan. Jadi ya, orang hanya membatasi urusan itu saja. Wajib saja. Haram aku jauhi. Baru kalau mengambil aku yang halal saja. Apakah aku masuk surga dengan demikian itu? Dijawab, ya, kamu masuk surga. Paling rendahnya derajat itu artinya. Untuk lepas dari neraka ya begitu. Ada orang tertipu. Wah, ibadah sholat fardu banyak, Masya Allah. Sholat fardu, sholat sunnatnya banyak. Fardu dijalankan, sholat sunnah. Sunnah. Puasa tidak cukup, puasa Ramadan. Mulai dari Daudnya. Bahkan mungkin ada puasa yang lainnya. Siang hari puasa, malam harinya bangun malam. Akan tapi, dia tidak pernah memilih mana yang halal dan mana yang haram. Tidak tahu usahanya kayak apa, kerjanya bagaimana. Kerjanya enggak karu-karuan. Matanya juga jelalatan. Lidahnya tajam, sakiti orang sana, sakiti orang sini. Bagaimana dengan orang ini? Seperti itu disebutkan pada suatu ketika ada seorang wanita yang diadukan di hadapan Nabi, "Innam ra'atan taqumul laila wa tasumun nahara." Ada seorang perempuan yang dia bangun malam, Masya Allah, siang harinya puasa. Ghairu anna laha syai'an tudi bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuman perempuan itu punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangga nyelekit. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la khairu fiha, enggak ada baiknya orang itu. Innaha min ahlin nari, dia adalah ahli neraka. Dan alangkah banyaknya orang tertipu, dia mengamalkan sunnah yang banyak.
Akan tapi ternyata dia sering melakukan dosa-dosa yang dosa itu tidak bisa ditombokin, tidak bisa dibayar dengan kesunahan yang dilakukannya. Ini pendidikan sahabat Nabi ini adalah paling rendahnya. Adkhul jannah, akan dengan begitu masuk surga. Paling rendahnya derajat. Pengen selamat dari neraka. Dijawab, ya cukup dengan begitu. Dan sangat cukup dengan itu. Sholat 5 waktu tok. Puasa Ramadan saja. Zakat kalau memang punya rezeki untuk wajib bayar zakat. Haji kalau punya duit. Tapi dia tidak nyakiti tetangga, tidak nyakiti istri, tidak nyakiti suami, dan hartanya bersih halal surga. Selamat nih manusia. Yang haram dijauhi. Sekarang orang melakukan ibadah tanpa memikirkan kehalalan. Ingat hadis yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita melihat hadis tentang seorang laki-laki yang asy'ath akbar, compang-camping, berdebu, seolah dialah tampak sebagai orang yang sangat dekat kepada Allah. Dalam perjalanan sendiri sebab dikabul doa, dengan kesederhanaannya menampakkan dia kalau jauh dari dunia. Ya muddu yadahu, menengadahkan tangan, tanda cara berdoanya sudah benar. Dan dia yulih, memohon kepada Allah dengan serius, ya Rabb, ya Rabb. Akan tapi apa? Malbasu haram, masyrabu haram, makaluhu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Anna yustajabu dzalik. Bagaimana akan dikabul doanya oleh Allah dengan itu semuanya? Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Alangkah banyaknya orang yang tertipu, dia melakukan dosa, melakukan ibadah tanpa disadari, ternyata dibarengi dengan dosa-dosa yang dosanya lebih gede. Yang dosanya tidak bisa cukup untuk membayar apa yang dosa itu tidak, yang pahalanya tidak bisa untuk membayar dosa-dosa yang dilakukannya. Ini adalah cara paling rendah untuk kita selamat agar kita terbebas dari api neraka, yaitu menjalankan yang fardu saja dulu, baru kemudian setelah itu meningkatkan. Dalam hadis tentang kekasih Allah ada orang yang melakukan kewajiban, kemudian setelah itu melambah dengan kesunahan sampai Allah mencintainya. Kalau sudah Allah mencintainya, maka dia akan menjadi matanya, menjadi telinganya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Yang maknanya apa? Dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Memulai dari fardu dulu. Kefarduannya dulu. Baru setelah itu menjalankan kesunahan. Dan setelah menjalankan kesunahan akan ditambah. Menambahkan kesunahan sampai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, ini kekasih Allah bagaimana? Dia akan menjadi matanya, telinganya. Telinganya akan dijaga oleh Allah, matanya akan dijaga oleh Allah, lidahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam segala hal, termasuk di antaranya dia jika ada orang ingin berbuat baik dengan hartanya. Alangkah banyaknya orang tertipu. Sedekahnya membanyak, oh sedekah sana, sedekah sini. Bangun masjid sana, bangun masjid sini. Mungkin membantu pesantren sana, membantu pesantren sini. Tapi dia lupa bahwasanya zakatnya belum dibayari. Mau kemana? Membayar zakat hukumnya wajib, tapi sedekah adalah sunnah. Dia mendahulukan sunnahnya. Neraka bagi orang tersebut. Makanya kami seru kepada siapapun yang membantu pondok pesantren ini, hendaknya segera dibersihkan dari harta-harta yang kotor. Selesaikan urusan zakatmu. Selesaikan urusan utangmu. Jangan melakukan kesunahan sebelum fardu kau selesaikan. Jangan engkau menjadi orang tertipu. Jangan sok menjadi lebih hebat dari Tuhanmu dengan alasan kasihan. Siapa lagi yang membantu kalau bukan saya? Yang membantu Allah, bukan dirimu. Kadang orang kasihan orang fakir di sana harus aku bantu. Kasihan orang fakir sana harus aku tolong. Ternyata menolongnya dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Mau kemana engkau? Allah bisa membantu semuanya. Ketahuilah jika ada orang fakir di kiri kanan kita, itu bukan karena Allah tidak mampu memberi makan kepada mereka. Jika ada orang fakir di kiri kanan kita, bukan karena Allah tidak mampu memberi rizki kepada mereka. Karena Allah Maha Kaya. Akan tapi ketahuilah, hei orang kaya, kalau Allah menciptakan orang fakir di kiri kananmu, itu Allah ingin mengangkatmu jika engkau sadar. Bukan karena Allah tidak bisa memberi rezeki kepada mereka. Ada suatu ketika menjelang Ramadan, ini sebuah kisah. Ada suatu ketika ada orang bertanya,
Dia punya toko, toko baju, toko macam-macam. Kemudian biasanya kalau menjelang Ramadan ini, dia punya kenalan orang-orang kampung-kampung sana, orang-orang kampung, orang daerah-daerah. Dan dia orangnya baik, lembut hati. Dan kita tahu dia orang baik. Hanya kurang ilmu waktu itu, tapi setelah dikasih tahu namanya orang insaf, begitu mudahnya dia berhenti dari keharaman. Niatnya baik, cuman tidak pakai ilmu, salah selama ini dia nolong orang. Caranya bagaimana? Dia itu ceritanya, orang-orang kampung, dia ngubungi orang kampung, sebetulnya di samping menolong, dia juga bisnis sebetulnya. Jadi orang-orang desa yang jauh-jauh, pelosok-pelosok dihubungi, suruh ngambil dagangan kepada dia, ngambilnya sekarang boleh. Nanti bayarnya setelah hari raya. Itu memang betul membantu orang-orang kampung. Sehingga orang-orang kampung mungkin sampai puluhan orang, mula-mula hanya butuh duit hanya 150 juta. Tahun berikutnya butuh duit 300 juta. Akhirnya dia terakhir, sekarang Buya saya butuh duit sampai 1,5 M untuk membantu orang-orang kampung itu. Setiap tahun rutin. Cuman karena dana saya terbatas, Buya. Kalau saya tidak memberi mereka, kasihan sudah pada datang, pulang tidak bawa barang dagangan. Ya saya kasihan mereka. Kasihan. Aduh, hatinya bersih. Akhirnya sudah 2 tahun ini ya alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi. Sehingga saya pinjam ke bank bencana, istilah bank bencana kemarin, bank yang ada ribanya, bank bencana. Dan alhamdulillah lagi dia ngomong alhamdulillah. Jadi 2 tahun ini saya membangun dan ketutup memang mudah dan alhamdulillah tertolong mereka. Alhamdulillah pakai bank bencana. Dia dikasih pahala oleh Allah karena dia ngerti ilmu. Saya ingatkan. Ente jangan sok jadi Tuhan nanti. Kalau ente tidak punya dana bersih, ya sudah jangan memaksakan diri. Ente menolong dia dengan cara begini. Hubunganmu dengan bank bencana ini sendiri sudah neraka buatmu. Pahalamu menolong mereka tidak bisa menutup ini semuanya. Jangan sok menjadi pahlawan yang hebat, menyelesaikan semua masalah. Kalau ada orang fakir di sana, karena Allah menghendaki kesabaran bagi dia agar masuk surga kok. Dan orang kaya yang dengan harta bersihnya untuk masuk surga. Kamu tidak usah sok jadi pahlawan. Punya modal berapa? Saya punya modal hanya 600 juta. Berikan 600 juta untuk menolong orang. Untuk jual beli dengan 600 juta. Tidak usah paksain 1,5 M, tapi engkau mengambil yang haram. Ini kadang-kadang cara berpikir baik, hati yang baik, tapi salah dalam berbuat. Makanya bahayanya seorang abid, ahli ibadah, kalau tidak dibarengi dengan ilmu, seolah-olah beribadah dengan kebaikan, melakukan kebaikan, ternyata dia melakukan keharaman dengan ibadahnya. Termasuk kalau kita bicara tentang iktikaf malam hari bulan Ramadan, bagi wanita-wanita, selalu kami ingatkan, hei para wanita, adik-adik putri, anak-anakku semua, jika engkau tidak ada yang menemanimu dari keluargamu, suami, bapak, anak, orang-orang terhormat, atau rombongan orang mulia datang ke masjid, kamu tidak usah datang ke masjid. Karena menghadiri iktikaf malam itu adalah sunnah bagi orang yang ada yang menemani dan terhormat di saat untuk berjalan ke tempat tersebut. Jika engkau tidak ada yang menemani, enggak perlu ke sana. Kau beribadah di rumahmu lebih bagus. Jangan kau memaksakan. Kau datang sendiri jam 1 malam. Perempuan jalan sendiri begitu. Tidak terhormat. Dipikir dengan begitu bisa masuk surga, neraka buatmu nanti. Jadi ibadah harus pakai ilmu, pakai syariat. Di rumahmu sudah. Jika engkau tidak punya harta yang halal, jangan sok jadi pahlawan mengambil harta yang haram lalu untuk bersedekah kepada orang lain. Tidak ada gunanya. Untuk apa itu semuanya? Makanya juga kami seru kepada siapapun yang mau bersedekah sini. Pondok di sini dibangun, jangan berikan uang zakat ke tempat ini. Orang zakat untuk orang fakir. Itu kewajiban kau berikan untuk orang fakir. Bukan untuk bangun pondok. Yang bangun pondok dibangun dari duit bersih, bukan dari duit zakat. Masjid pun jangan dibangun dari duit zakat. Duit zakat berikan kepada orang fakir. Yang saat ini pun banyak orang yang tidak bisa mengeluarkan anaknya dari rumah sakit. Tidak bisa nembus resep dokternya karena terlalu mahal. Dan masih banyak kisah orang fakir yang sakit di rumah sakit sana. Akankah kita ridha membawa duitnya untuk bangun masjid pesantren Al-Bahjah? Selalu kami suarakan yang demikian. Kewajiban itu untuk kau bayarkan kepada mereka. Yang masih belum bayar zakat, beresi zakatmu. Telepon Buya setiap hari ngomong pondok belum jadi. Itu bukan untuk orang yang punya kewajiban bayar zakat dulu.
Ini bagi mereka yang lapang, yang bayar zakat, bayarkan zakatmu, membayar zakat pahalanya lebih gede dari bangun pondok. Tapi di tempat yang benar. Orang sering tertipu. Setan itu sering mengajak ibadah, tapi sebetulnya ingin masukkan ke neraka jahanam. Yaitu ibadah yang salah caranya. Seorang suami yang rajin ibadah, Masya Allah rajin ibadah. Suami istri, anaknya pada sekolah di tempat lain, mungkin mondok, mungkin ini. Istrinya lagi sakit di rumah, ketakutan di rumah. Ditinggal iktikaf di masjid. Hei suami, bukan cerdas dirimu seperti itu. Engkau menemani istrimu di rumah, pahala lebih bagus daripada kau harus pergi iktikaf di masjid. Kadang beribadah dengan hawa nafsu. Makanya ini hadis gambaran bahasanya, orang itu tidak, seandainya mencukupkan dengan yang fardu saja, lalu menjauh yang haram, itu sudah selamat, itu luar biasa. Jangan menjadi orang yang tertipu, ibadah sunnah banyak, tapi dibarengi keharaman yang menghantarkan neraka. Kalau bahasa sederhananya apa? Kalau amal baikmu belum tentu diterima, tapi kalau dosamu pasti rekeningnya masuk. Enggak pakai emang, enggak terima. Kalau amal baikmu masih ditunggu, ikhlas enggak kamu nih berbuat, bersih enggak ini. Kalau sudah dosa, masuk langsung. Makanya kami ingatkan kepada siapapun yang ingin melakukan kebaikan, hendaknya terus. Syariat Nabi Muhammad harus dibawa. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Banyak orang melakukan ibadah akan tapi dibarengi dengan hawa nafsu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dosanya lebih gede daripada kebaikan yang dilakukan. Dan alangkah banyaknya orang disyaratkan oleh Nabi SAW. Seperti dalam hadis sahih, atadruna manil muflis, apakah kamu tahu siapakah orang bangkrut? Orang bangkrut. Orang bangkrut tempatnya di neraka. Siapa itu? Ahli solat, ahli puasa, ahli zakat. Orang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati. Orang yang datang di hari kiamat bisolatin wasyamin, dengan puasanya, dengan solatnya. Akan tapi waqad haraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa qatafa hadza. Akan tapi di dunia kerjaannya sesaat menyakiti si A, sesaat menyakiti si B, menggunjing si C, mengambil duitnya si D. Banyak dosanya dengan manusia. Dia seolah-olah di dunia kayak ahli surga. Wah, solat, kalau solat nangis berpuluh-puluh rakaat, puasanya enggak pernah putus, zikirnya, lidahnya, solawatnya habis-habis. Akan tapi dia punya dosa dengan manusia yang banyak. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Di saat nanti di akhirat, semua yang pernah didolimi menuntut dan tidak rela kalau orang ini masuk surga. Dibuatlah perhitungan antara dia dengan orang-orang yang menuntut. Yang menuntut. Yang didolimi menuntut. Akhirnya apa? Diambilkan dari kebaikan orang yang katanya ahli sholat tadi. Lalu diberikan. Malaikat memberikan pahala. Diperintahkan oleh Allah, ambil khudh hada min hasanatihi. Ambil kebaikan dari orang yang katanya ahli ibadah tadi, berikan kepada orang yang didolimi. Diambilkan lagi si orang yang kedua, dikasih lagi dari kebaikannya. Orang yang ketiga, dikasih lagi dari kebaikannya. Sampai habis kebaikannya orang yang ahli sholat, ahli ibadah tadi. Habis ternyata orang-orang yang didolimi masih banyak. Akhirnya apa? Malaikat membuat perhitungan dengan cara yang lain, yaitu dosa-dosa orang yang dizalimi itu diambil, diangkat dan ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah. Karena sudah enggak punya amal baiknya habis, bangkrutlah dia. Ternyata tanggungannya masih banyak, urusannya dengan manusia banyak. Akhirnya diambil dari dosa-dosa orang yang dizalimi, ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah, lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Nah ini, jangan menjadi orang yang tertipu. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tanpa disadari. Menggunjing. Banyak dosa. Termasuk pengakuan orang kaya yang selama ini dengan kami yang sering cerita, benar Buya, yang namanya bayar zakat tuh setannya gede. Kenapa ya kalau bicara zakat males ngomonginnya. Tapi kalau lagi sentuhan sedekah sana, semangat, sedekah sini semangat. Itulah setan. Begitu hebatnya setan. Tujuan baik. Kalau caranya tidak baik, gak akan sampai kepada Allah. Tujuanmu baik. Tapi kalau dengan cara yang haram, gak akan sampai kepada Allah. Tujuan baik. Pengen bangun masjid. Baik. Tujuan baik. Bangun masjid bagus. Siapa yang mengatakan bangun masjid jelek? Bangun masjid bagus untuk sholat berjamaah. Bangun pondok bagus untuk mendidik para santri. Akan tapi, caranya gak benar. Menggerakkan preman perampok untuk ngambil mas-mas di sana biar cepat jadi masjidnya. Kayak begitu loh gambarannya. Lakukan ibadah dengan yang haram, makanannya haram, minumannya haram,
bajunya haram, tidak akan diterima oleh Allah. Kebaikan yang dilakukan pun tidak bisa untuk menutup kejelekan-kejelekan yang dilakukan. Maka ayo kita menjadi orang yang cerdas. Seandainya kita hanya melakukan fardu-fardu itu, yang penting lidah kita jaga untuk tidak ngomong yang haram. Mata kita jaga untuk tidak melihat yang haram. Telinga kita jaga untuk tidak mendengar yang haram. Anggota tubuh kita jaga dari keharamannya. Ketahuilah hati kita pun kita jaga. Biarpun kita hanya punya fardu-fardu tersebut, selamat kita. Tidak akan masuk neraka dan akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaf. Sadar. Dan ingat, setan akan selalu menggoda. Setan itu kalau menggoda manusia, tidak serta-merta langsung orang dibawa dalam kehinaan, tidak. Kalau mengeluarkan orang baik menuju kehinaan, setan kalau secara langsung susah. Dan setan tahu itu, lebih tahu daripada yang lainnya. Memang spesial, ahli setan itu dalam menjerumuskan orang. Jadi setan itu sudah bertahun-tahun belajar menjerumuskan orang. Makanya setan ngerti, kalau ada orang ahli ibadah, orang baik, kalau mau dikeluarkan dari kebaikan menuju maksiat, itu kalau langsung, hei, ayo kamu zina, sana ayo. Oh, nggak bisa. Ayo, kamu melakukan keharaman. Susah. Setan ngerti itu. Orang kaya yang soleh ahli ibadah, disuruh bermaksiat, wah, ibadah. Susah. Tapi setan dikemas. Kebaikan lahirnya. Maksiat dibungkus dengan kebaikan. Setan bisikan. Bagaimana? Di saat seorang kaya yang ahli ibadah, cara kerjanya bersih, jauh dari yang haram, dagangannya jujur dan sebagainya. Jujur. Akhirnya apa? Dibisiki oleh syaitan. Sedekah yang banyak. Pahalanya sedekah, Masya Allah, surga. As-sadaqah tadfa'ul bala. Kalau sedekah akan ditolak dari bala bencana di dunia dan di akhirat. Dengan sedekah kamu bisa masuk surga dan sebagainya. Sehingga betul seorang kaya raya terpesona dengan bisikan setan tersebut, akhirnya banyak sedekah. Oh, punya bangunan di sana sini. Bangunan di sana sini. Bukan saja 2,5%, mungkin 15% dari hasilnya, mungkin 20%, mungkin 50%. Tetapi oleh setan dilupakan apa? Si A yang satu dilupakan, tidak bayar zakat. Ada si B yang kaya begitu dijerumuskan bayar zakat, tapi dilupakan oleh iblis. Bibinya dibiarkan. Bibinya kelaparan, berdekatan dengan dia tahu malas membantu saudaranya. Ada. Padahal bisa memberikan zakat ke tempat yang lain. Cuman diputus oleh setan dari sorga melalui tidak peduli dengan bibinya yang sakit. Atau tidak mengikuti petunjuk para ulama. Ada sebagian orang itu, lihat. Orang kaya kalau berbuat baik, kita mulai dari ulama sendiri. Hawa nafsu. Ulama, santri. Santri kalau mau dikeluarkan oleh iblis dari pondok itu enggak langsung, hei, langsung kamu tuh jadi preman sana. Oh, enggak begitu. Kalau iblis mengeluarkan. Oh, santri kok mondok biasanya ngapalin Quran ini ya. Enggak langsung, hei, jadi preman. Kata si santri, oh sorry deh, setan iblis alafu ya, mohon maaf, anak enggak bisa kalau jadi preman. Oh ya sudah. Oleh setan dihiasi dengan itu pondok sana ada yang bagus tuh. Misalnya ini yang kebetulan yang lagi tinggal di sini dari pondok yang lain, bukan dari pondok Al-Bahjah. Padahal di pondok tersebut dia menjadi orang yang patuh kepada gurunya, baik kepada gurunya, belajar dengan rajin. Gara-gara kunjung ke Al-Bahjah sekali, setan membisiki. Pindah aja ke Al-Bahjah. Dia tuh belajar di Al-Bahjah. Kan tidak suruh jadi preman kan? Suruh pindah ke Al-Bahjah. Mulai tergoda, mikir Al-Bahjah. Sampai pulang di rumah sudah mulai pengen. Bilang abahnya mau pindah Al-Bahjah. Akhirnya apa? Diam-diam sampai besok. Ke pondoknya langsung terus daftar Al-Bahjah, mungkin langsung daftar, diterima di Al-Bahjah. Terima Al-Bahjah apa? Langsung berawat bawa tasnya. Dia lupa, dia kurang ajar sama gurunya sana. Tidak minta izin, tidak pakai restu, lihat. Ya, iblis begitu.
Iblis menggoda, akhirnya seolah-olah pindah ke pondok yang mungkin menurutnya adalah lebih. Tapi ternyata yang ngajak iblis pondok ke sini. Awas, hati-hati. Yang pindahan harus dapat restu dari guru yang lainnya. Ilmu bukan main pindah-pindah. Pondok tidak rebutan santri, tapi berkah yang akan diberikan. Makanya khususnya para santri-santri yang pindahan harus dapat restu dari gurunya. Kalau kamu tidak dapat restu dari gurumu, berarti kamu yang membawa ke sini iblis. Syaitan. Ini banyak orang semacam itu. Sebenarnya tujuannya setan bukan memasukkan ke lebajah, bukan. Kurang ajar sama guru sana biar ilmumu gak manfaat. Sehingga nanti di jalan akhirnya apa? Karena sudah hatimu sudah gak benar, di tengah jalan sampai di rumah kan liburan dulu. Males ke pondok al-bahjah. Meninggalkan pondok gurunya yang pertama gak nyampe ke al-bahjah. Jadi preman. Berhasil iblis. Dan alangkah banyak orang kayak begini. Ini contoh. Makanya Buya selalu wanti-wanti. Kalau mau belajar serius dengan gurumu. Ini kan banyak santri dari luar. Termasuk yang mendengar pondok ini. Jangan kau pindah tempat kecuali dapat restu dari gurumu. Sebab ilmu itu ada berkah, ada nur. Bukan sekedar kau cerdas. Makanya penyakit berat adalah bagi orang yang cerdas biasanya. Orang yang pintar dan orang kaya. Tentang pintar dan kaya kan bisa. Biaya ke sana bisa. Keluar negeri saya bisa biasa sendiri. Saya punya duit. Gurunya dilupakan enggak? Enggak begitu caranya. Itu iblis yang mengajakmu menuntut ilmu. Iblis mengajari menuntut ilmu dengan tanda kamu kurang ajar kepada gurumu yang dahulu. Maka di sini harus ada nih contoh penuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, orang kaya misalnya. Siapa orang kaya dibisik oleh setan untuk berbuat baik, akan tapi dia lupa membayar zakatnya, lupa kewajibannya. Utangnya belum dibayar, dia senang beribadah, membayar zakat dan seterusnya, bersedekah dan infak. Masih banyak. Jadi kadang-kadang dosa, tapi dikemas oleh iblis dengan kebaikan. Termasuk diantaranya mendahulukan yang sunnah daripada yang fardu, tanda dia tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mendahulukan yang sunnah dari yang fardu. Sunnahnya rajin, tapi fardunya tidak. Mau kemana? Bukankah fardu pahalanya lebih gede daripada sunnah? Kalau engkau rindu pahala Allah, tentu engkau akan mendahulukan yang fardu. Makanya semuanya perlu ilmu. Kalau mau berbuat baik perlu ilmu. Orang kaya berbuat baik perlu ilmu. Kalau tidak pakai ilmu bisa salah. Orang kaya mau berbuat baik perlu ilmu. Ada sebagian berbuat baik dengan hawa nafsunya. Sehingga diarahkan tidak. Tidak bisa. Suatu ketika ada salah satu sahabat Nabi mempunyai kebun. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kebun yang paling aku cintai. Dengan suburnya pertaniannya. Kurmanya yang sangat luar biasa. Bagus. Berbuah. Dengan buah yang banyak. Kebetulan tanah ini nempel dengan Masjid Nabawi. Waktu itu, tidak tahu sekarang di mana tempatnya ya. Karena Masjid Nabawi jauh lebar. Datang kepada Nabi dengan kecerdasan. Bukan orang kaya sok ngatur tentang duitnya sendiri, enggak. Ini contoh saya. Kalau tadi santri ya. Ini orang kaya. Akhirnya apa? Datang kepada Nabi Muhammad dengan kecerdasannya. Ya Rasulullah, nih aku punya tanah paling bagusnya duniaku, hartaku yang paling aku cintai. Aku ingin meletakkan hartaku ini di jalan yang Allah ridhoi. Aku ingin meletakkan di jalan Allah. Minta tolong kepada ya Rasulullah. Letakkan di mana sebaiknya tanah ini. Untuk apa ya Rasulullah? Bukan ngatur Rasulullah. Minta petunjuk. Tiba-tiba Nabi mengatakan. Sebagian letakkan harta ini untuk bibikmu dan pamanmu. Sebagian letakkan harta ini untuk bibi dan kerabatmu, pamanmu. Kenapa begitu? Nabi mengetahui mungkin bibi dan pamannya lebih butuh dari dalam hal ini. Bukan mentang-mentang untuk bangun pondok, langsung pondok, enggak. Ditanya, bibimu dulu kau pikirkan. Minta petunjuk bukan dengan hawa nafsu. Nabi berikan petunjuk dan enak. Hanya disampaikan oleh Rasulullah, sebagian diberikan kepada bibinya yang membutuhkannya. Paman yang membutuhkannya, biar sebagian adalah untuk kemajuan. Dan sekarang ada orang ini, Masya Allah. Maunya bangun masjid. Tok nih ya. Alhamdulillah masih bangun masjid. Diarahkan ke yang lain nggak mau. Atau pengen sedekah, pengennya dengan hawa nafsunya. Kalau masjid kan bisa dikasih nama siapa kayak gitu. Masjid Yahya kan bisa begitu ya. Jadi ada kalau bangun masjid saja. Sementara mestinya bertanya kepada ulama yang ada di situ atau tokoh yang ada di situ. Apa yang paling dibutuhkan untuk umat Nabi Muhammad saat ini? Oh, di situ ada masjid, di sini ada masjid. Yang sholat juga nggak ada. Pengen bangun masjid lagi, lihat. Hawa nafsu di situ.
Tanyakan apa yang paling dibutuhkan untuk umat. Ada orang yang lebih tahu. Para asatid, para guru-guru mulia lebih tahu. Ini di kalangan orang kaya biasanya juga mentang-mentang duitnya sendiri, kalau sedekah dengan semaunya sendiri. Bahkan mungkin salah bersedekah. Contohnya apa? Bersedekah ke tempat yang dia haram untuk bersedekah di situ. Contoh apa? Lembaga atau yayasan agama tapi akidahnya sesat. Haram bersedekah di situ. Haram bersedekah di situ karena apa? Syiarnya kebatilan akan terangkat itu. Ada akidah sesat. Akidahnya orang yang suka mengkafirkan orang lain. Akidah yang bukan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Akidah yang tidak benar. Coba. Kita membantu di situ. Maksiat. Seolah-olah adalah sedekah infak untuk bangun madrasah dan sebagainya. Hakikatnya adalah maksiat karena apa? Kita akan membesarkan syiar mereka. Coba. Enggak pakai petunjuk. Gara-gara melihat di televisi ada running tag atau tulisan. Butuh bantuan begini-begini. Langsung aja transfer. Ayo. Niatnya insya Allah bagus. Akan tapi lihat. Jika ternyata itu adalah bukan programnya orang Islam, ayo. Atau programnya orang yang akidahnya tidak benar, kita maksiat di situ. Maka hendaknya semua harus pakai petunjuk agar kita benar. Kalau tidak, kita bisa melakukan kebaikan, melakukan keburukan yang dibungkus dengan kebaikan. Dan masih banyak. Ustadz pun demikian, lihat. Ustadz melakukan kebaikan, tapi ternyata dia adalah melakukan keharaman. Dan memang kalau setan menjerumuskan keharaman itu tidak secara langsung adalah canggih. Seperti contoh, dalam dunia pondok pesantren. Wahai para santri yang semoga dimuliakan Allah, hati-hati. Jadi kiai juga tidak gampang. Urusi yatim piatu. Wah, yatim piatu. Ngurusi anak yatim. Proposal sana, proposal sini. Tak tahunya apa? Yang ngajak setan ngurusi yatim piatu. Anak yatimnya tetap nyungsep melarat. Dia hanya gonta-ganti mobil, gaun istrinya dari duitnya anak yatim. Kan? Anak-anaknya pun lep-lep mentang-mentang dia kiai anak yatim, bebas duit untuk anak yatim tanpa disadari. Lihat. Berarti dia membuat yayasan yatim piatu ini yang ngajak siapa? Iblis. Dan alangkah banyak yayasan yatim piatu semacam ini, awas. Jadi tidak hati-hati yang ngurusi. Makanya ngurusi yatim piatu sendiri harus ada ilmunya. Kalau tidak, engkau akan makan hartanya anak yatim. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Faman kana fakiran falyakul bima'ruf. Kalau seandainya kamu fakir, hendaknya ngurusi anak yatim itu kamu kaya. Jangan sampai satu cuil pun dari hartanya anak yatim kemakan oleh dirimu. Jangan, haram. Kalau ternyata dirimu orang fakir, kalau ngurusi anak yatim falyakul bima'ruf. Bolehlah kamu makan bareng-bareng dengan mereka, tapi bil ma'ruf. Menurut kebiasaan, urufnya seperti apa? Yang layak, yang wajar. Artinya apa? Kalau anak yatim pakai kerupuk dua, kamu juga pakai kerupuk dua. Anak yatim yang makan kerupuk, ente paha ayam. Nah ini kan kacau. Ente bukan yatim. Oh ini bahaya ngurusnya. Cita-cita pengen buat pondok pesantren nih Ustadz. Waduh Masya Allah. Pondok pesantren. Tapi tidak hati-hati ngurusi pondok pesantren. Ada sumbangan, nggak peduli nih, sesaat jadi anting istrinya, sesaat jadi gaun istrinya, seorang jadi gelang anaknya. Jadi waktu buat pondok pesantren kan kebaikan, program agama, setan yang menjerumuskan kita. Memasuk ke haraman. Kebaikan, kebusukan dikemas oleh setan dengan kebaikan, sehingga terjerumuslah. Sehingga apa? Makan harta pondok seenaknya. Mestinya buat ini. Hati-hati. Makanya anak-anakku semua kalau jadi kiai hati-hati. Jangan berurusan dengan keuangan dan sebagainya. Hati-hati. Wah halus nih. Keinginan. Tamak. Nerakanya kiai juga ada. Jadi mulai dari pengusaha nanti ada orang kaya ada. Santrinya juga ada setannya. Kenapa itu semua terjadi? Tidak pakai petunjuk. Kalau tidak pakai petunjuk, bahaya. Makanya sahabat Nabi cerdas minta petunjuk dari Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau aku melakukan begini, aku mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, aku cukup melakukan yang fardu. Tidak pakai tambahan sunnah-sunnah, tapi haram aku tinggalkan. Baru yang halal aku ambil gimana? Cukup masuk surga. Minta petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan dijawab. Kemarin juga dikatakan, ya Rasulullah usini. Bahkan kalau ya ini wasiatlah kepadaku, Rasulullah berwasiat begini, la taghdab. Kemudian kemarin juga ya Rasulullah berikan tahu kepadaku tentang agama yang aku tidak akan bertanya lagi kepada selainmu. Bertanya, minta petunjuk.
Sekarang mentang-mentang dia seorang manajemen, ahli misalnya. Tanya kepada ustadz, nggak mau urusan pembagian zakat. Yang ngerti zakat adalah ustadz yang mengerti. Urusan zakat dilihat. Pengurus zakat masuk neraka. Gara-gara salah dalam mengurusi zakat. Ini kebetulan ini musim zakat fitrah. Dan zakat mal juga sama kasusnya. Penjahat zakat ada 3. Penjahat zakat ada 3. Yang 2 tampak sebagai orang yang baik, yang satu tampak sebagai orang yang baik, yang 2 adalah memang tampak dalam kejelekan. Penjahat zakat yang pertama adalah orang kaya tidak membayar zakat. Jelas dia kikir kelihatan. Orang kaya tidak membayar zakat, neraka baginya. Yang kedua adalah orang tidak berhak menerima zakat ngaku-ngaku. Wah, ini ngerebut miliknya orang fakir. Ngaku-ngaku. Jadi kalau urusan zakat itu semuanya jadi fakir biasanya. Ada sebuah RT, diketahui bahasanya di RT saya itu Buya, sebetulnya yang terbukti fakir itu dalam keadaan tertentu, selagi tidak ada pembagian zakat, nggak mau siapa dibilang fakir. Paling yang mau terbukti fakir hanya mungkin 8 orang dalam keadaan biasa. Semuanya pengen dipinggal kaya. Oh, ya. 8 orang memang terbukti fakir Buya. Jadi saya tahu sering utang, kurang dan sampai 8 orang. Tapi kalau sudah Ramadan ini giliran pembagian zakat menjadi 50 orang fakirnya. Berebut jadi orang fakir. Orang yang tidak berhak menerima zakat lalu menerima zakat. Hukumnya haram. Yang ketiga adalah penjahat dalam zakat. Ini dikemas dalam kebaikan. Duduk di masjid, bagus, ngurusi zakat. Jadi orang yang tugas membagi zakat tidak pakai ilmu, maka ini juga bisa masuk neraka jahanam. Menyalurkan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Ini juga berbahaya sekali. Zakat bukan untuk bangun masjid. Yang bangun masjid orang kaya, bukan duitnya orang fakir. Dan zakat bukan untuk diberikan kepada masjid, pesantren. Dan jangan diperlebar makna fisabilillah. Jangan diberikan kepada ustaz. Kalau ustaznya fakir, ya berikan kepada ustaz karena kefakirannya. Bukan diberikan kepada ustaznya. Tapi kefakirannya. Ustaz yang fakir boleh. Tapi kalau keustatannya tidak. Makanya termasuk kami serukan Al-Bahjah, jangan diberi bantuan dari zakat-zakat untuk orang fakir. Kalau anda masih bingung mencari orang fakir yang sesungguhnya, datang ke sini mana duit zakatnya, tak antar kentuh. Di rumah sakit itu banyak orang yang di rumah sakit orang fakir. Yang katanya dapat bantuan dari negara, itu pun yang dibantu hanya yang sakit. Yang nunggui meninggalkan pekerjaannya loh ya. Akankah kita rela duitnya kita bangun untuk bangun pondok? Tidak. Cukup pakai gubuk, tidak apa-apa pondok. Tapi dari harta yang halal akan keluar ulama. Kalau ternyata pondok dibangun dengan harta yang haram, susah mencipta ulama. Na'udzubillah. Bukan dari duit zakat. Yang ini termasuk kami suarakan di sini. Jadi, jangan sampai kita berbuat baik, ternyata sebetulnya kita bermaksiat tanpa kita sadari. Ayo kita menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan yang diharamkan. Kita mulai dari yang fardu-fardu saja dulu. Baru nanti kita meningkatkan kesunahan-kesunahan sampai Allah mencintai kita. Begitulah tingkatan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bukan asal-asalan ini halal haram, beribadah maksiat, beribadah sambil maksiat. Ketahuilah itu bukan pekerjaan ahli surga. Hati-hati. Ayo kita belajar perlahan demi perlahan. Lewat petunjuk ilmu sehingga ada kita ngerti kapan kita harus melakukan kebaikan dan kapan kita harus meninggalkan keharaman. Dan kita tahu mana yang halal dan mana yang haram. Jika kita tidak mengerti, maka ketahuilah, bisa saja keharaman kita anggap sebuah kebaikan. Sehingga kita selalu melakukannya. Sehingga tanpa sadar, kita melakukan keharaman selamanya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Menjauhkan kita dari keharaman. Memberikan kepada kita kesadaran untuk berbuat baik dengan cara yang benar. Dan semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita keinsafan dalam berbuat baik. Sehingga apa yang kita lakukan akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para hadirin hadirat, para pendengar radioku dan para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing seorang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Pertama, satu aja. Karena waktu. nyambung. Satu, pokoknya harus satu.
sekarang menjelang Lebaran ini banyak orang yang butuh uang, gitu. Pinjam sana pinjam sini. Ada juga yang gadai. Banyak juga yang bertanya, kenapa sih kalau misalkan gadai itu gadai motor, motornya itu kondisinya udah nggak layak pakai lagi. Ini hukumnya gimana gadai itu? Apakah boleh motor yang kita gadaikan itu dipakai oleh yang si pemberikan gadainya itu? Atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu aja kalau begitu karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh? Ayo. Masalah gadai. Gadai pada dasarnya adalah boleh. Gadai adalah pada dasarnya adalah boleh. Sebab dalam hidup bermasyarakat harus terjadi yang namanya tolong menolong. Di antara tolong menolong yang dianjurkan adalah pinjam meminjamkan. Dan karena pinjam meminjamkan atas dasar tolong menolong, maka Islam memperhatikan agar jangan sampai tolong menolong ini menjadi ajang untuk injak menginjak dan berbuat zalim. Sehingga di dalam pinjam meminjam dilarang oleh Islam kalau kita meminjamkan sesuatu, uang misalnya, kembali dengan tambahan dilarang. Namanya itu riba. Riba gharar. Karena apa? Kita tidak boleh memanfaatkan kesempitan seseorang untuk mengambil keuntungan. Sehingga kalau menolong, nolong. Sebab hidup harus ada tolong menolong. Kalau pengen untung, sana bisnis, sana dagang, sana. Tapi jangan sampai ada orang, sebab namanya utang rata-rata orang butuh. Kalau orang butuh itu Masya Allah, orang butuh itu kadang-kadang gelap matanya. Apalagi di saat anaknya sakit, kadang-kadang pengen anaknya sembuh, nggak punya duit, pinjam 500.000, balik 600.000, nggak apa-apa yang kasih duit saya kan? Karena sudah buta, sudah karena pengen anaknya cepat sembuh. Nah ini sangat jahat benar nih manusia yang meminjamkan ternyata malah mencekik. Ini meminjamkan lalu menambah mencekik. Makanya diharamkan peminjaman dengan tambahan hukumnya adalah riba. Maka harus terjadi, maka utang pinjam meminjam adalah tolong menolong. Dasarnya tolong menolong. Namanya tolong menolong harus dihadirkan. Baik kepada orang yang saling dikenal atau orang yang tidak saling dikenal. Baik orang yang bisa dipercaya atau tidak dipercaya. Sebab namanya orang butuh. Yang butuh itu bukan saja orang baik, orang tidak baik pun kadang butuh. Ya kan? Bahkan mungkin orang yang tidak kita kenal. Ternyata ada orang, memang kita tahu orang itu gak baik. Dia mungkin suka mencuri, tapi dia kenyataannya butuh. Anaknya sakit, masuk rumah sakit, dia pinjam duit. Apakah akan kita tahu? Tidak, gitu. Oh tidak. Atau ada orang datang kepada kita, dia mengatakan saya butuh. Butuh apa? Butuh duit. Anak saya masuk rumah sakit. Betul dia masuk rumah sakit. Wong tabrakan itu masuk rumah sakit. Tapi saya tidak punya duit. Baik. Pinjam meminjam harus terjadi. Tapi ingat tidak boleh ada tambahnya. Lalu saya meminjam kepada orang yang saya tidak kenal atau saya meminjamkan orang yang biasa dengan ketidakjujuran, tidak baik. Cuman saya meminjamkan, saya punya harta, harus terjaga dong. Maka dalam Islam disyariatkan ada gade, jaminannya apa? Gitu loh ya. Jaminanmu apa? Oh motor saya ini jaminan, tolong ini motor saya pinjam duit 500.000. Baik. Terjadi pinjam meminjam. Dan harta saya aman karena ada jaminan. Sebab kalau sampai nanti tidak bisa membayar, motor ini akan saya jual, akan saya potong dari hutang, selebihnya harus dikembalikan. Gade yang sesungguhnya adalah gade itu nanti dijual dengan harga yang wajar sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang dan orang yang meminjam uang. Kemudian setelah dijual dipotong untuk utang saja, selebihnya dikembalikan kepada yang punya barang. Itu kan. Tapi gade di Indonesia Raya kan hebat, hilang barangnya kan begitu. Hah? Kalau kita tidak bisa bayar utang mana? Dilelang habislah duitnya. Ya itu ada kehebatan. Ya gitu. Karena yang ini gade tidak boleh berlebihan. Jadi saya meminjamkan uang 500.000 kepada orang yang tertimpa musibah atau orang yang saya tidak percaya kepadanya, orang yang tidak kenal, saya pinjami, tapi ada gade motor. Motornya saya ambil sebagai barang jaminan. Kalau nanti dia tidak bisa bayar, saya jual motor itu, biasanya dihadirkan penengah, apakah hakim atau apa, dia punya utang, Pak Hakim ini mau dijual. Diambil 500.000, saya ngambil 500.000, sisanya dikembalikan kepada orang tersebut. Itu syariatnya. Bukan duitnya hilang, bukan alhamdulillah dia nggak bisa bayar, motor saya ambil, syukur untung, saya untung. Lah ini kan gade internasional itu. Tapi gade syar'i tidak, niatnya memang untuk menolong, urusannya dengan Allah, pahala dari Allah.
Baik karena meminjamkan ini adalah murni untuk tolong-menolong, dilarang kita mengambil faedah. Kullu qardin jar nafa. Setiap peminjaman yang kembali manfaatnya kepada yang meminjamkan, ada manfaat yang dikembalikan kepada yang meminjamkan, maka hukumnya riba. Apapun tambahannya itu. Tambahannya pijet atau apa saja, misalnya saya pinjam 100.000, ya sudah, kembalikan nanti 100.000 plus pijet, ya itu sudah riba, nggak boleh. Nah ini, kemudian motor yang jadi jaminan saya simpen. Maka motor ini haram saya menggunakannya. Ini gara-gara salah fatwa di sini luar biasa. Kisah banyak, mulai dari di Jawa, pertanyaan datang dari Lampung, pertanyaan datang dari Sulawesi. Kasusnya adalah meminjamkan uang lalu gadainya tanah. Lah ini hebat benar, orang kaya semakin kaya, yang melarat semakin nyungsep. Contohnya apa? Saya punya butuh duit 20 juta. Saya punya sawah 1 petak. Ya Ustadz, saya pinjam duit 20 juta. Ustadznya tanya, gadenya mana jaminannya? Itu sawah. Baik, duit 20 juta saya ambil. Sawahnya dikerjain sama Ustadz. Gimana saya bisa bayar utang? Haram yang demikian itu adalah riba ini. Nggak boleh ini. Sepakati ulama ini. Kita menggunakan barang gade, orang yang meminjamkan tidak boleh menggunakan barang jaminan. Tapi kalau Anda yang punya sawah, Anda yang punya motor tadi, boleh menggunakan dengan 2 syarat. Kalau Anda yang punya barang, berarti Anda yang pinjam duit. Kalau yang pinjam duit kan yang punya barang jaminan. Kalau yang punya barang gade tadi, boleh menggunakan barang gade, Anda boleh pakai motor, tapi dengan 2 catatan. 1, izin dari saya. 2, tidak akan berkurang nilainya. Tak taunya menjadi 100.000 harganya, kan kacau nanti, utangnya 500.000. Jadi setelah memenuhi syarat ini baru boleh. Coba tolong menolong ini judulnya tolong menolong, bukan kita cari untung. Kalau cari untung mah bebas. Asalkan orang tidak dibohongi. Masalahnya apa? Bapak tahu sandal ini harganya berapa? Saya belanja sandal harganya 50.000. Akhirnya saya jual kepada orang normal, bukan saya pakai nama ustadz, bukan. Sebab nama ustadz kadang-kadang suka dijual. Mau sarung harga 30.000 dijual 200.000. Berkah. Wah ini kacau ustadznya ini. Ustadz Pak Haji ini ustadz ini. Ustadz lagi jualan sarung ini. Harganya belanjanya di pasar Panjunan cuman 35.000. Berkah, insya Allah. Akhirnya Pak Haji yang nggak enak nggak beli. Iya Bu ya. Wah ini neraka ini. Bohong. Tapi kalau barangnya jelas misalnya, harga di pasar adalah 5.000, 50.000. Cuman tiba-tiba ada orang jualan sandal, pengen dapat duit banyak deh, ditulis sih harga 500.000. Anda tahu, Pak, tahu enggak harganya ini? Harganya sih di pasar 50.000, tapi kok di sini 500.000. Saya mau deh di 500.000. Ya suka-suka. Ente tahu harganya, bukan dibohongin kok. Suka-suka. Tapi kalau saya bohongin, haram. Saya jual harga 500.000, artinya 50.000 harganya aslinya. Cuman saya pengen jual 500.000. Saya pengen ini harganya 500.000. Aslinya di pasar 50.000 loh Pak. Kalau mau 500.000. Ditulis sih harga di pasaran 50.000. Sekarang saya jual 500.000. Kalau antum ayo ya silahkan. Ini tidak bohong kan nih. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau meminjam tidak boleh ada tambahannya. Kalau Anda menjual harga berapa, orang boleh menaikkan harganya. Boleh Anda menaikkan harga asalkan tidak menipu orang. Kalau harus di luar harga pasaran, kasih tahu. Kalau di harga pasar, boleh berapa saja jual. Jadi kadang ini loh, orang memanfaatkan barang gadean. Ada pendapat lemah. Orang paling senang pendapat yang lemah untuk melemahkan orang yang lemah. Naudzubillah. Jadi orang yang pinjam duit tambah nyungsep. Sawahnya 1 hektar, jadi barang gadean. Lalu sekarang mana? Dipakai sama Pak Haji yang minjemin duit saya. Oh hebat Pak Hajinya. Nanti bayarnya tetap utuh. Oh iya tetap utuh. Oh cepat kaya Pak Hajinya nanti. Kamu yang nyungsep. Iya saya nyungsep. Kalau memang sawah itu harus dipakai orang yang meminjamkan duit, saya punya sawah. Anda punya sawah. Pinjam duit kepada saya 20 juta. Saya pinjami Anda duit 20 juta, jaminannya sawah. Saya boleh pakai sawah tersebut, tapi ada akadnya. Sewa misalnya, per tahun, potong utang. Itu. Potong utangnya. Jangan seenaknya make. Nah ini pada ketakutan ini di Jawa banyak. Akhirnya orang melaratnya apa? Sawahnya digarap sama Pak Haji, belum bayar utang. Lihat.
Lah gitu masih didukung oleh fatwa-fatwa aneh. Mau apa ini? Mau nyiksa orang fakir. Masih dibela, sudah. Disepakati bahwasanya orang yang meminjamkan duit tidak boleh diperkenankan menggunakan barang gadaiannya. Biarpun tak pakai izin, sebab izinnya itu izin kepaksa. Iya, enggak enak kalau enggak ngiyai enggak dipinjemin duit. Sawahnya tak garap loh ya. Iya Pak Haji. Pakai sewa seharusnya. Baik, inilah termasuk diantaranya yang harus difahamkan. Jangan berbuat zalim pada orang fakir. Sudah begitu nanti zakatnya dikasihkan ke pondok. Nah, orang sawah fakir tidak dapat duit lah nanti. Alhamdulillah. Dikasihkan sama Pak Kiai juga. Kiai minjemin duit. Kiai minjemin duit. Jaminannya pakai sawah. Kiainya minjemin duit, jaminannya sawah. Sawahnya digarap sama Pak Kiai. Nanti dapat zakat lagi dikasihkan Kiai. Di neraka yang paling dalam untuk kiainya. Alhamdulillah ya. Hati-hati ya. Jadi Anda yang meminjamkan duit tidak boleh pakai barang gadaian. Tapi kalau Anda yang meminjam duit boleh pakai barang gadaian dengan catatan dapat izin dari yang meminjamkan uang. Yang kedua, barangnya tidak akan rusak. Bahkan sebagian mengatakan kalau sudah diizinkan biar berusak jadi boleh. Urusannya utang urusan nanti. Karena sudah telanjur diizinkan. Baik, itu saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharaman. Malam iktikaf. Malam ini ada kelanjutan malam iktikaf di beberapa masjid. Mohon ya, menyisihkan waktu untuk iktikaf. Kami himbau habis sholat tarawih, segera beristirahat. Sebab yang bangun di akhir lebih bagus daripada yang bangun di awal. Kalau Anda bisa menyisihkan waktu, pilih yang malam. Jadi sepertiga malam, mulai jam 12 ke atas, jam 1 ke atas, Anda bangun, mohon kepada Allah melakukan ibadah. Termasuk nanti yang akan kami laksanakan, akan kita laksanakan bersama di Masjid Umar ini para ibu-ibu, adik anak-anak putri. Kemudian di Masjid Alun-Alun Cirebon adalah umum ya, Alun-Alun Cirebon, nanti jam 12 di sana semuanya. Kemudian di Masjid Buyut, Pesantren Al-Bahjah 2 yang ada di Buyut. Kemudian juga di Al-Mustaqim ya. Ini saja, ini malam iktikaf. Jangan lupa. Dan mohon kalau iktikaf jangan ngambil malam genep saja. Malam ganjil saja. Biarpun malam genep adalah malam yang dirindukan oleh Rasulullah. Ada ini sebagian itu membiasakan dengan malam genep, malam ganjil tok. Kalau malam genep enggak mau. Lailatul Qadar bisa datang di malam genap loh ya. Dan malam genap 10 akhir bulan Ramadan malam kemuliaan. Jangan pilah-pilah. Jangan pilah-pilah, sudah. Semuanya insya Allah nanti iktikaf. Mohon istirahatnya yang cukup, biar waktu bangun malam juga dengan sehat, melek. Kemudian seperti biasa, acara di Masjid At-Taqwa nanti malam, dikumpulkan antara beribadah, berzikir, dan sholat. Kemudian juga ada tafakkur yang sangat penting untuk merenungi perjalanan hidup kita. Kemudian setelah itu berdoa. Dan itulah hendaknya kita membagi amalan kita. Amalan dibagi 3. Ibadah seperti biasa, sholat, baca Al-Quran. Yang kedua adalah tafakkur, ngerenungi. Agar kita bisa benar. Ibadah biar benar. Jangan-jangan kita pakai yang haram dalam ibadah. Kalau tidak direnungi, nggak sadar. Maksiat-maksiat kita renungi. Agar kita mudah taubat. Bisa menyesal. Kemudian sepertiga lagi. Kita gunakan untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa majelis Ramadan di pesantren Dial 2. Yang majelis pagi sudah tidak ada. Kemudian majelis pagi sama majelis pagi tidak diadakan. Yang tersisa adalah majelis duha, zawiyah duha, kitab Jauharatut Tauhid, kemudian madrasah Ramadan seperti saat ini, dan juga malam iktikaf yang ada insyaallah, ada tausiahnya nanti. Ini saja, dan juga jangan lupa untuk memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dengan kita. Mewujudkan media-media dakwah, pesantren-pesantren. Kita ingin memperbanyak media dakwah di kota-kota lain. Termasuk kita juga ingin memperbanyak pesantren-pesantren. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang dengan kita. Ahli surga. Termasuk pembangunan pondok di sini, pembebasan tanah. Semoga mohonlah kepada Allah. Khususnya di malam-malam mulia, malam Ramadan, malam 10 akhir bulan Ramadan. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa berjuang bersama kita. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah,
Muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari yang haram. Jauhkan kami dari yang haram ya. Mudahkan kami untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang kau bebankan kepada kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Kami mohon pertolongan darimu ya Allah. Untuk bisa berbuat ibadah, berbuat baik. Sungguh kami tidak akan bisa melakukan perbuatan baik kecuali mendapatkan pertolongan darimu. Sungguh kami tidak akan bisa meletakkan jidat kami untuk sujud kecuali ada pertolongan darimu. Sungguh kami tidak akan bisa mengeluarkan harta kami ya Allah, biarpun itu 1 rupiah, kecuali dapat pertolongan darimu. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir orang kaya, jadikan mereka orang kaya ahli surga. Jika mereka orang alim, jadikan mereka orang alim ahli surga. Jika mereka ya Allah, mereka adalah orang-orang yang berpangkat, jadikan jabatan mereka untuk menuju surga. Dan jadikan kami semua ahli surga. Berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, dan terima amal kami. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala dosa, keharaman. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Jauhkan ya Allah lidah kami dari berucap yang haram. Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram. Jauhkan hati kami dari benci, dendam, dengki ya Allah, dan segala kebusukan hati ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari tertipu ya Allah oleh godaan-godaan setan, oleh ya Allah tipu daya syaitan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tampakkan kepada kami kebaikan sebagai kebaikan dan mudahkan kami untuk mengikutinya, dan tampakkan kebatilan di mata kami sebagai kebatilan dan mudahkan kami untuk menjauhinya. Kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Semua yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan kepada kami, berjuang bersama kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jadikan kami bersama mereka. Ampuni kami dan orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan pengampunanmu kepada mereka. Anak-anak kami dan santri kami, berikan kasih sayangmu dan pengampunanmu kepada mereka semua ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sadaqallahu barakatil Fatihah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat kematian, mengingat kematian dirinya. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum istidadan lima ba'dah. Dan yang paling banyak mempersiapkan untuk setelah kematian. Jadi orang cerdas adalah yang dia selalu menggantungkan, yang menghubungkan kehidupannya di dunia ini dengan kehidupan setelah mati.